Lantas pemirsa, apa tanggapan kuasa hukum keluarga Yosua Huta Barat atas tuntutan penjara seumur hidup? Kita tersambung dengan Martin Lucas Simanjuntak, kuasa hukum keluarga Yosua Huta Barat melalui sambungan Zoom. Selamat siang Pak Martin, tadi kita simak bersama-sama JPU telah menyampaikan tuntutannya di mana menuntut Ferdy Sambo dengan pidana penjara seumur hidup. Lantas apa yang menjadi tanggapan dari pihak kuasa hukum keluarga Yosua? Ya, terima kasih Mbak Luza, bahwa ada dua hal ya yang tadi dibacakan ya oleh jaksa penuntut umum melalui pembacaan surat tuntutan. Yang pertama adalah perbuatannya dan yang kedua adalah tuntutan hukumannya ya. Nah, yang pertama mengenai perbuatan, yaitu menurut kesimpulan dari jaksa penuntut umum, terdakwa Ferdy Sambo terbukti sah dan meyakinkan ya telah melakukan perbuatan pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama, junto perbuatan berlanjut ya pasal 64, melakukan upaya sehingga merusak sistem elektronik yaitu pasal 49 Undang-Undang ITE. Nah, dalam hal ini kami selaku kuasa hukum mewakili keluarga korban sepakat dengan apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum bahwa memang uraian dalam perbuatannya Ferdy Sambo ini, terdakwa Ferdy Sambo ini sudah pas. Nah, yang berikutnya mengenai tuntutan hukuman. Berdasarkan yang kami pantau, tuntutan kepada terdakwa Ferdy Sambo ini adalah hukuman seumur hidup ya. Memang berdasarkan kajian yuridis dan dasar hukum memang ada dasar hukumnya. Nah, namun yang mau saya sampaikan di sini adalah mewakili keluarga korban. Apakah keluarga korban sependapat dan menerima dengan tuntutan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum ya, khususnya mengenai tuntutan hukuman? Saya sudah berdiskusi dengan keluarga korban menyampaikan tidak sependapat dan kecewa dengan tuntutannya dan berharap ya tadinya tuntutan itu akan dituntut maksimal. Nah, namun karena surat tuntutan ini sudah dibacakan, tentu tidak bisa lagi dianulir ya. Sehingga keluarga korban berharap nantinya majelis hakim yang mengadili perkara ini dalam memutus perkara dapat mempertimbangkan sisi rasa keadilan keluarga korban sehingga berani memvonis maksimal. Demikian. Baik, berarti secara garis besar mengenai apa yang menjadi perbuatan ini disepakati oleh keluarga dan juga kepada kuasa hukum Yosua, tetapi mengenai tuntutan memang masih ada rasa tidak puas karena tidak mencapai hukuman maksimalnya. Dan kita simak juga bersama tadi Pak Martin bahwa dalam sidang langsung oleh Ferdy Sambo sendiri dan juga kuasa hukumnya mengatakan mereka minggu depan akan membacakan nota pembelaan ataupun pleidoy. Tadi kami sempat melakukan perbincangan terlebih dahulu oleh rekan saya Marvin Sulistyo bersama dengan pengamat yang mengatakan mungkin ada sejumlah hal yang bisa menjadi amunisi bagi Ferdy Sambo dan juga bagi kuasa hukumnya untuk dimasukkan ke dalam nota pembelaan atau pleidoy tersebut. Di antaranya seperti kondisi emosi saat tengah melakukan perencanaan pembunuhan, kemudian juga mengingat kembali track record prestasi yang telah dicapai oleh Ferdy Sambo saat masih bekerja di institusi Polri. Apa tanggapan kuasa hukum? Apakah hal yang dinilai bisa menjadi celah untuk dibahas lagi dalam pleidoy tersebut ini bisa membuat hukuman ataupun kebijaksanaan dari hakim ini menjadi lebih rendah daripada apa yang telah disampaikan oleh tuntutan yang dibacakan oleh JPU? Oke, dengan maksud tidak untuk mengomentari pekerjaan dari rekan sejawat ya, saya akan menjawab tiga hal tadi yang disampaikan oleh host Yosua Huta Barat. Yang pertama tadi mengenai emosi ya. Emosi ini kan kalau kita menimbang pendapat ahli yang disampaikan oleh Bapak Profesor Muhammad Mustafa, emosi itu ada dua, ada emosi yang spontan, ada emosi yang dapat merencanakan. Ya, saya pikir ini sudah jelas lah ya. Emosi ini tidak dapat dijadikan suatu alasan pembenar untuk menghilangkan unsur perencanaan. Ya, saya yakin hakim akan lebih mempercayai ahli kriminolog yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum ketimbang ahli ataupun saksi yang lain yang dihadirkan oleh para penasihat hukum. Nah, itu yang pertama. Yang kedua mengenai tadi prestasi ya. Sayangnya Mbak Loza ya. Prestasinya ini saya yakin memang ada, ya. Apalagi setahu saya Pak Ferdy Sambo itu pernah terlibat pertempuran ya untuk melawan teroris pada saat itu di Jalan Tamrin. Nah, namun salah satu pertimbangan yang memberatkan hari ini dari jaksa penuntut umum, ya, itu justru hal yang memberatkan sehubungan dengan kedinasan yang bersangkutan gitu ya, mencoreng nama baik institusi Polri. Nah, kalau ditimbang dengan prestasi, ya tentu kita akan mengandalkan kepada hakim ya. Apakah hakim melihat
prestasinya lebih besar atau dampak dari perbuatannya yang membuat tercoreng institusi polisi ini lebih besar, sehingga nanti kita bisa melihat apakah atau yang mana yang akan dipertimbangkan. Tapi kalau menurut saya ya dari pengalaman sosial yang saya sering temuin di rakyat gitu ya, lalu dampak buruk terhadap hasil survei kepolisian, saya pikir yang kedua ini juga kecil kemungkinan untuk dipertimbangkan. Nah yang ketiga tadi mengenai yang lain-lain gitu ya, saya melihat sebenarnya ada satu peluang ya yang bisa digunakan oleh Pak Ferdy Sambo dan juga para penasihat hukumnya. Nah namun apakah mereka akan menggunakan atau tidak ya, karena ini akan memutar 180 derajat konsep pembelaan yang sudah mereka lakukan sejak dari awal dengan cara memfitnah ya anak dari keluarga korban gitu ataupun klien dari kami. Nah, saya juga rasanya pesimis ya mereka akan menggunakan hal tersebut gitu loh. Jadi sehingga ya kita lihat saja lah nantilah. Tapi kembali lagi saya ingatkan bahwa keluarga dalam hari ini tetap meminta majelis hakim untuk lebih berpihak ataupun mempertimbangkan rasa keadilan bagi korban, keluarga korban, khususnya juga kepada seluruh rakyat Indonesia. Demikian, terima kasih. Memang kita tahu bahwa bolanya ini saat ini berada di tangan hakim, seperti apa nantinya keputusan yang akan diberikan kepada Ferdy Sambo dan juga terdakwa lainnya. Dan kita mundur sedikit ya Pak Martin, kemarin sudah ada tuntutan yang dibacakan terlebih dahulu kepada Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf, di mana tuntutannya ini hanya 8 tahun penjara yang dituntutkan oleh JPU kepada kedua terdakwa ini. Padahal mereka disebutkan juga dalam fakta hukumnya dan juga pembacaan pertimbangannya terbukti telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepada mereka. Dan tanggapan dari kuasa hukum terkait dengan hal ini seperti apa? Tanggapan saya ya tentunya ini sangat mencederai rasa keadilan bagi keluarga ya, dan juga ini juga akan menjadi presiden buruk sehingga nanti bisa jadi contoh yang buruk di kalangan masyarakat. Bayangkan saja ketika jaksa penuntut umum dengan tegas berani menyatakan bahwa kedua terdakwa tersebut secara bersama-sama ya dan juga turut serta melakukan suatu perbuatan yang dalam hukum pidana kita itu adalah ancamannya yang paling maksimal gitu ya, pembunuhan berencana. Nah, kalau mereka yakin perbuatan itu terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengapa kok tuntutannya itu sepertinya tidak yakin gitu ya dengan hanya menuntut 8 tahun. Nah, ini akan jadi presiden buruk, Mbak Loza, bahwa nanti masyarakat itu berpikir bahwa pembunuhan secara berencana walaupun turut serta itu ancaman hukumnya cuma 8 tahun. Nah, saya curiga nanti ini akan menjadi reaksi sosial yang semacam legitimasi untuk membenarkan cara-cara yang main hakim sendiri gitu loh ya. Dan juga menghilangkan nyawa orang dengan sengaja dan juga dengan rencana terlebih dahulu. Bayangkan saja nanti kalau setiap orang di Indonesia ya ada masalah sedikit langsung melakukan eksekusi ataupun membunuh orang, ini kan bahaya. Nah, oleh karena itu untuk preventif ataupun mencegah ya tindakan-tindakan serupa harus ada contoh ya ataupun harus ada putusan hukum yang bisa membuat masyarakat itu tahu bahwa perbuatan tersebut itu dapat dihukum berat, sehingga jangan ada lagi yang berani coba-coba untuk melakukan pembunuhan secara berencana dengan keji seperti itu. Demikian, terima kasih. Pak Martin, kita tahu sudah ada 3 terdakwa yang dibacakan tuntutannya oleh JPU. Ada Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, dan juga Ferdy Sambo. Namun ketiga terdakwa ini ternyata tuntutan yang disampaikan JPU tidak sampai kepada batas maksimal. Hakim dibukakan kemungkinan untuk dapat memberikan keputusan di atas tuntutan selama itu tidak melewati batas maksimal dari pasal yang disangkakan atau didakwakan kepadanya. Apakah masih ada kemungkinan nantinya menurut kacamata hukum dari pihak penasihat hukum keluarga, hakim bisa memberikan batas hingga ke maksimal dari pasal yang disangkakan atau didakwakan kepada masing-masing terdakwa hingga ke hukuman mati? Kalau maksimal saya pikir enggak ya, karena kan berdasarkan hukum kita juga terhadap penyerta ataupun turut serta itu tidak dibebankan pidana sebesar orang yang menyuruh ataupun pelaku utama. Nah, namun saya beranggapan bahwa dapat divonis melebihi dari tuntutan jaksa sampai dengan let's say ya 20 tahun gitu ya. Kenapa? Karena ya tadi harapan keluarga, harapan masyarakat Indonesia ya rasa keadilan itu bisa diberikan, dan juga ke depan jangan sampai ada lagi pengulangan perbuatan keji seperti ini. Jadi kami berharap dan kami meminta kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini dan mengadili perkara ini agar
tidak segan-segan ya untuk memvonis di atas tuntutan jaksa, dan kalau boleh ya minimal 2 kali lipat gitu dari tuntutan jaksa. Demikian, terima kasih. Memang kita tahu bersama bahwa kasus ini menjadi sorotan publik dan publik menantikan seperti apa keputusan yang akan diberikan. Lalu apa yang menjadi langkah-langkah dari pihak keluarga dan penasehat hukum untuk menghadapi pembelaan yang disampaikan oleh para terdakwa pada pekan depan? Ya, kami kan memang tidak sebagai pihak yang secara langsung ya berada di persidangan. Kami ini diwakili oleh jaksa sebenarnya, kalau berdasarkan hukum acara kita. Nah, namun apa yang bisa kami lakukan, yang pasti setiap ada pembelaan-pembelaan yang bersifat fitnah dan tidak sesuai dengan fakta, seperti contoh ya kemarin bahwa rekan-rekan dan para terdakwa menduga ataupun menuduh anak klien kita itu memperkosa, lalu menuduh juga berkepribadian ganda. Nah, bagaimana sih caranya untuk menanggapinya? Ya dengan cara menjawab setiap apa yang disampaikan yang tidak benar itu melalui pemberitaan. Itu saja menurut saya yang bisa kita lakukan sejauh ini. Lalu selanjutnya mungkin nanti apabila ada perbuatan-perbuatan lain yang dianggap oleh keluarga perlu dipertanggungjawabkan secara hukum, ya itu kami akan menindaklanjuti dengan cara konstitusional gitu ya, dengan cara melaporkan kepada pihak yang berwajib, dalam hal ini kepolisian. Baik, terima kasih Pak Martin Lukasimanjuntak, kuasa hukum keluarga Yosua Huta Barat untuk keterangan di Breaking News Metro TV.